dalam 3 tahun ini tidak banyak, ya, orang yang masuk Islam itu tidak banyak. Dalam masa 3 tahun ini hanya 40 orang, Pak. Ya, tapi dengan sistem pembinaan yang dilakukan oleh baginda Nabi ini, 40 orang ini bukan Islam apa, kalau bahasa kita bukan Islam kaleng-kaleng gitu ya. Jadi Islamnya benar-benar, kalau kita pernah dengar istilah saksiyah Islamiyah ya. Jadi saksiyah Islamiyahnya itu benar-benar apa namanya? Iya, militan ya. Jadi bukan hanya tampilannya yang Islami, tapi pemikirannya Islami, perasaannya Islami. Ya, perilakunya Islami dan siap berkorban apapun untuk Islam, ya. Jadi ke-40 orang ini yang kita kenal dengan as-sabiqun awalun, inilah sebagian di antara mereka yang kemudian dalam beberapa ayat Quran itu dinyatakan mereka adalah orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab, ya, tanpa hisab. Ya, baik. Dakwah periode Mekah, ya, ini jarang, Pak, yang membagi menjadi 2 fase yang dijelaskan dengan teliti, ya, dengan detail. Jadi yang kita tahu dakwah Nabi itu ketika beliau berada di Mekah memang ada dakwah yang dilakukan secara sirriyah, ya, secara sembunyi-sembunyi, dan ada setelah 3 tahun itu beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, itu saja biasanya yang kita tahu, ya, tapi jarang yang kemudian dijelaskan dengan lebih teliti lagi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi pada masa-masa dakwah sirriyah ini, ya, dakwah yang bersifat sembunyi atau rahasia ini. Ya, jadi intinya dakwah beliau ketika berada di Mekah itu menjadi 2 fase, ya, dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase sembunyi-sembunyi, ya, yang disebut dengan dakwah fase sirriyah ini, lalu kemudian ada dakwah yang bersifat terbuka. Nah, untuk yang tahap kedua ini insya Allah akan kita bahas pekan depan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fase pertama, ya, ketika beliau berada di Mekah. Jadi kita tahu bahwa awal masa kenabian adalah ketika beliau berusia 40, betul ya. Jadi beliau berusia 40. Sebenarnya sebelum berusia 40 itu beliau sudah sering, Pak, berada di Gua Hira, ya, sejak umur 38 tahun, ya, jadi 2 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah sering merasakan keresahan, ya, terhadap kondisi masyarakat Mekah pada masa itu. Ya, lalu pada usia 40 itulah beliau kemudian diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan sekaligus sebagai seorang rasul, dan ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu. Ya. Jadi setelah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq inilah baginda Nabi kemudian setelah turun ayat ini beliau beberapa kali berada di Gua Hira lagi, tapi kemudian tidak ada ayat yang turun, Pak. Ya. Lalu kemudian beliau pulang. Ya, pulang dalam keadaan yang kurang sehat, ya. Beliau dalam keadaan agak demam gitu. Lalu di rumah beliau meminta untuk diselimuti oleh istri beliau yang tercinta, ya, Ummul Mukminin Siti Khadijah. Ya. Nah, dalam penjelasan Imam As-Suyuti seperti itu, dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir seperti itu, bahwa yang menyelimuti beliau adalah istri beliau ketika baginda Nabi pulang dari Gua Hira, ya, setelah perenungan beliau, ya, lalu kemudian ketika beliau dalam di atas pembaringan itulah kemudian turun ayat ini, surat Al-Mudaththir, ya, ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal mudaththir, ya, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, ya, dan berilah peringatan. Ini menjadi awal perintah dakwah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu beliau terbangun, beliau mengatakan kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, ya, la rahata ba'dal yaum, tidak ada lagi masa-masa bersantai-santai, ya, tidak ada lagi masa-masa kita buang-buang waktu setelah hari ini. Ya, ini adalah perintah bagiku untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, lalu kemudian turun surat-surat yang lain. Di antaranya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali, ya, wa anzir, dan berikanlah peringatan.
ashiratakal akrobin, ya, keluargamu yang terdekat. Jadi pertama kali Nabi diperintahkan untuk merekrut, ya, atau mendakwahi orang-orang terdekat dulu, Pak, keluarga beliau. Maka orang pertama yang masuk Islam siapa? Ya, Siti Khadijah, istri beliau, ya. Jadi Siti Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam, ya, dari kalangan wanita. Lalu kalau dari kalangan laki-laki siapa? Ya, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu masih berusia 10 tahun, ya, masih anak-anak, ya, tapi kecerdasan beliau luar biasa, ya. Lalu kemudian masuk sahabat beliau yang terdekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari Abu Bakar As-Siddiq inilah muncul sel-sel baru, ya, kalau bahasa kita dalam pergerakan dakwah itu sel, Pak. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini merekrut beberapa sahabat yang kemudian kita kenal sebagai sahabat-sahabat besar. Ya, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Talhah bin Ubaidillah, ada Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, ini adalah para pembesar, ya, orang-orang terpandang di kota Mekah pada saat itu. Lalu dari kalangan rendahan, ya, ada keluarga Yasir. Ya, kita tahu, ya, ada keluarga Yasir. Jadi 4 anggota keluarga ini semuanya masuk Islam pada masa-masa dakwah Siriyah ini. Ya, kepala keluarganya bernama Yasir, kemudian istrinya bernama Sumayyah, ya, yang kemudian dikenal sebagai mujahidah pertama, ya, seorang wanita yang gugur dalam dakwah ini. Kemudian putra beliau 2, yaitu Ammar bin Yasir dan Ubaidillah bin Yasir. Ya, kemudian ada Bilal bin Rabah, ya, orang-orang pertama yang masuk Islam, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang pertama yang masuk Islam. Ya, jadi apa yang dilakukan Nabi untuk merekrut orang-orang ini? Beliau awalnya memang dari rumah ke rumah, Pak. Ya, setelah kemudian beberapa orang terdekat beliau masuk Islam, ya, kemudian beliau sampaikan dakwah ini ke beberapa orang tertentu, lalu orang-orang itu beliau kumpulkan di rumah sahabat Nabi yang juga baru masuk Islam, yaitu Arqam bin Abil Arqam, ya, di Darul Arqam. Yang kalau kita kenal nama Darul Arqam itu artinya rumah dari sahabat Arqam bin Abil Arqam. Ya, disebut bin Abil Arqam karena dalam kitab sejarah tentang beliau ini ayah beliau tidak diketahui namanya, Pak. Jadi Arqam anaknya Abil Arqam gitu. Ya. Nah, dari sinilah kemudian Nabi membina mereka, ya, yang kemudian di dalam beberapa kitab ulama itu disebut dengan Nabi melakukan dakwah yang membentuk halakoh. Halakoh itu lingkaran-lingkaran. Ya, jadi orang-orang yang sudah beliau anggap mampu untuk menjelaskan tentang Islam, ya, beliau perintahkan untuk menjelaskan kepada yang lain, sehingga terbentuklah beberapa lingkaran-lingkaran, yang artinya kalau dalam bahasa Arab disebut dengan halakoh, kajian-kajian intensif lah begitu. Ya. Nah, dari metode yang seperti inilah kemudian lahir orang-orang besar, Pak, yang kita kenal dalam sejarah sebagai sahabat-sahabat besar, yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun ini. Di samping kemudian baginda Nabi juga memerintahkan beberapa orang tertentu untuk datang ke rumah teman-teman mereka, ya, ke rumah kerabat-kerabat mereka, ya. Dan dalam 3 tahun ini tidak banyak, ya, orang yang masuk Islam itu tidak banyak. Dalam masa 3 tahun ini hanya 40 orang, Pak. Ya. Tapi dengan sistem pembinaan yang dilakukan oleh baginda Nabi ini, 40 orang ini bukan Islam, kalau bahasa kita bukan Islam kaleng-kaleng gitu, ya. Jadi Islamnya benar-benar, kalau kita pernah dengar istilah saksiyah Islamiyah, ya. Jadi saksiyah Islamiyahnya itu benar-benar iya, militan. Ya, jadi bukan hanya tampilannya yang Islami, tapi pemikirannya Islami, perasaannya Islami. Ya, perilakunya Islami, dan siap berkorban apapun untuk Islam. Ya, jadi ke-40 orang ini yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun inilah sebagian di antara mereka yang kemudian dalam beberapa ayat Quran itu dinyatakan mereka adalah orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab, ya, tanpa hisab. Ya, di antaranya ada Bilal bin Rabah, Utsman bin Affan, ya, kemudian menyusul Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini termasuk orang-orang terakhir di masa dakwah Siriyah ini. Ya, kita tahu masuknya Umar bin Khattab ini ke dalam Islam itu adalah ketika Nabi mengirim, ya, salah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Ard, ya, ke rumah beliau, ya, tapi untuk mendidik mengajarkan Islam kepada adik beliau,
Jadi Umar bin Khattab ini punya adik namanya Fatimah, ya, bin Khattab, dan Fatimah bin Khattab ini punya suami namanya Said bin Zaid. Nah, kedua orang ini sudah masuk Islam, lalu kemudian Khubbab bin Ath ini yang diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mendidik kedua orang ini. Lalu datang Umar bin Khattab, ya, singkat cerita kita sudah pernah sampaikan, ya, Umar bin Khattab itu masuk Islamnya kan karena ini, Pak. Ya, jadi karena ketika beliau datang ke rumah, ya, di sana ada Khubbab bin Ath sedang mengajarkan Islam kepada Said bin Zaid, adik iparnya, dan kepada adik beliau Fatimah binti Khattab. Ya, jadi ini adalah fase yang memang disebut dengan dakwah fase sirriyah, ya, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, memang berat, ya, artinya dengan apa yang beliau lakukan itu hanya 40 orang yang masuk Islam dalam 3 tahun. Itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Kalau orang biasa mungkin sudah putus asa, ya. Bertahun-tahun gitu hanya sedikit orang yang masuk Islam, ya. Nah, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil, ya, dari dakwah beliau yang bersifat sirriyah ini? Padahal kalau Allah mau, ya, Allah bisa saja kan langsung apa istilahnya memenangkan baginda Nabi, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kan Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa untuk melakukan apapun, ya. Jadi kalau baginda Nabi menginginkan apapun, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa, ya, untuk memberikan itu, memberikan kemenangan sebesar apapun. Tapi ini adalah hikmah bagi kita, Pak. Ya, tidak ada keraguan bagi kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hikmahnya adalah bagi kita ini ujian, Pak. Ya, ujian. Siapa yang terbaik di antara umat manusia ini? Siapa yang pengorbanannya paling besar untuk Islam? Siapa yang pengorbanannya paling besar untuk dakwah ini? Ya, siapa yang lebih cinta kepada nabinya dan seterusnya? Ya, siapa yang lebih merasa terikat dengan syariat Islam? Ini semua ujian bagi kita, Pak. Ya, jadi dakwah sirriyah beliau ini adalah sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya seperti itu. Ya, lalu yang kedua, ya, mengapa dakwah ini dilakukan secara sirriyah? Ya, karena pada saat itu, ya, masyarakat Mekah itu secara umum mereka menganut sistem kehidupan atau hukum yang oleh Allah disebut dengan hukum jahiliyah. Ya, hukum yang di luar Islam itu semuanya disebut hukum jahiliyah, Pak. Ya, ini Allah yang mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya. Nah, kalau kemudian dalam situasi di mana hukum selain Islam ini menjadi sesuatu yang dipercayai kebenarannya oleh umat manusia, tentu tidak mudah untuk meyakinkan, ya, seluruh manusia tentang Islam ini. Maka yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah melakukan pembinaan itu secara intensif melalui tatap muka. Ya, inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya, jadi sistem pembinaan beliau ini luar biasa. Ya, beliau melakukan pembinaan itu dengan terstruktur dan sistematis. Ya, melalui tatap muka dan melalui penjelasan. Nah, sistem ini yang kita sebut dengan halaqah inilah yang kemudian dipraktekkan oleh para ulama, ya, pada masa lalu. Ya, dan hari ini masih ada dilakukan di beberapa pesantren. Dan hari ini juga banyak dilakukan, ya, di kalangan gerakan-gerakan dakwah. Ya. Karena memang apa namanya sistem ini yang terbaik yang untuk membuat masyarakat memahami, ya, benar Islam itu seperti apa. Jadi biasanya kalau kajian halaqah ini tidak terlalu banyak, Pak. Ya, kajian intensif ini biasanya jumlah orangnya itu sekitar 5, ya, atau maksimal mungkin 6 atau 7 orang. Ya, melalui bimbingan seorang musyrif, ya, melalui bimbingan seorang pembina atau pendidik, ya, dan dikaji sebuah kitab di mana setiap paragraf itu biasanya kemudian dibaca, dijelaskan, didiskusikan, ya, setelah tuntas lanjut ke paragraf berikutnya. Ini yang dilakukan oleh para ulama hari ini untuk membentuk kader-kader dakwah yang tangguh. Ya, dan ini adalah thariqah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan thariqah yang seperti ini menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Ya, pendakwah-pendakwah yang tangguh, pendakwah-pendakwah Islam yang bersedia, ya, mengorbankan hidupnya, mengorbankan apapun miliknya untuk Islam. Ya, jadi di tengah-tengah masyarakat
yang hari ini, ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh pada masa-masa kenabian, itu orang memang banyak belum paham, ya, tentang Islam yang sesungguhnya. Hari ini umat Islam lebih banyak memahami Islam dalam hal-hal yang sifatnya ritual saja, ya. Masih banyak umat Islam yang tidak paham, Pak, bahwa Islam itu juga mengajarkan soal ekonomi. Islam juga mengajarkan soal hukum, Islam juga mengajarkan soal politik pemerintahan, Islam juga mengajarkan berbagai hal yang terkait dengan persoalan misalnya pengelolaan sumber daya alam dan seterusnya. Ya, dan ini sesuatu yang memang harus diberikan penjelasan, dan penjelasan itu harus dilakukan dengan benar. Ya, inilah yang menjadi hikmah dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi pada masa-masa dakwah Siriyah ini. Jadi hikmah lain dari dakwah Siriyah ini adalah yang kemudian diambil kesimpulan oleh jumhur fuqaha, ya, oleh mayoritas ahli fikih, di mana mereka berpendapat bahwa dakwah itu tidak boleh berhenti. Artinya apa? Dakwah ketika umat Islam berada dalam posisi yang lemah, yang terancam, yang rapuh kekuatannya dan khawatir akan binasa, ya, ketika dakwah itu dilakukan oleh terang-terangan, dakwah ini tetap tidak boleh berhenti. Dakwah tetap harus dilakukan meskipun secara sembunyi-sembunyi, ya, meskipun secara siriyah. Ya, dan hari ini terjadi, Pak, ya, di banyak wilayah, terutama di negara-negara komunis misalnya. Orang mengenalkan Islam bisa dibunuh di sana, ya, misalnya di Korea Utara, ya. Kalau mungkin bisa di Cina, di Myanmar misalnya. Kalau di Rusia itu masih agak kondusif, ya, suasananya, karena Rusia itu dulu seluruhnya itu adalah bekas wilayah kekhilafahan, sehingga umat Islam sendiri di sana lebih dari 30%. Ya, dan penguasanya tentu membutuhkan suara umat Islam, ya, sehingga mereka bersikap baik, ya, terhadap umat Islam, meskipun secara ideologi mereka adalah negara yang berideologikan komunis, ya. Tapi di negara-negara tertentu orang kalau menunjukkan dakwah Islam itu bisa dibunuh. Nah, maka disinilah kemudian ulama dengan mengambil hujah ketika Nabi melakukan dakwah Siriyah 3 tahun pertama pada masa kenabian beliau, dakwah itu tidak boleh berhenti, ya, dalam kondisi apapun, ya. Nah, ini hikmah kedua, ya, dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika beliau melakukan dakwah secara siriyah ini, secara sembunyi-sembunyi.